Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, jangan bosan-bosannya teman-teman ikuti video recehan aku ini. Malam ini aku mau ngantar si abang pulang ke asrama, tapi sebelumnya kami mau mampir dulu makan bakso ya teman-teman. Kebetulan ini cuacanya agak dingin-dingin sahdu gitu, jadi anak-anak minta makan bakso. Ini aku udah sampai aja teman-teman di tempat yang jualan. Nah, lanjut aja di sini. Tadi kami juga udah pesan. Nah, seperti biasa kalau emak-emak itu kalau makan pasti anaknya didahulukannya teman-teman. Baru setelah itu dia makan. Nah, ini aku suapin dulu untuk si Ade Rafiq. Di sini aku bawa sedikit nasi ya teman-teman. Karena Ade Rafiq juga dari siang tadi belum makan. Jadinya biar dia semangat, aku bawakan nasi dan makannya itu pakai bakso kosong. Nah, lanjut di sini aku udah selesai suapin si Ade. Ini aku pesannya ayam ya teman-teman. Sebetulnya tadi pas ngeliat tempatnya itu kayak nggak meyakinkan itu untuk rasanya, tapi pasti coba alhamdulillah rasanya itu mantul ya teman-teman. Dan pak suami anak-anak sampai makannya itu untuk baksonya itu nambah-nambah ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ini jangan terkecoh ya teman-teman dengan penampilan. Kadang tempatnya biasa itu rasanya luar biasa ya. Terkadang tempatnya luar biasa tapi rasanya biasa-biasa aja. Nih aku udah sampai di sekolah si abang, udah aku antar si abang, lanjut ya teman-teman. Nah, ini sore harinya ini aku mau masak. Ini aku mau bikin bubur kacang hijau teman-teman. Ini kacang hijaunya tadi udah aku rendam dulu. Lanjut di sini mau aku rebus, aku masukkan untuk daun pandannya. Dan di sini langsung aku juga mau masak ya teman-teman. Di sini aku mau masak gulai ikan sisik, mau aku campur pakai rebung. Dan disinilah aku siap-siapkan dulu untuk perbumbuannya. Oh iya teman-teman, kadang-kadang ya aku cerita sedikit ini tentang penampilannya teman-teman. Banyak loh orang tuh menilai kita dari penampilan kita. Terkadang dia lihat penampilan kita biasa-biasa aja. Kadang dia menilai kita itu seperti apa ya, seperti orang yang nggak punya gitu loh teman-teman. Maksudnya itu budgetnya itu lebih banyak orang berpenampilan ketimbang orang penampilan yang biasa-biasa aja. Di dalam lingkungan banyak aku temukan ya teman-teman, apalagi di lingkungan sekolah. Aku tuh udah biasa ya teman-teman dibully sama emak-emak kalau soal penampilan. Karena aku tuh kalau jemput anak sekolah itu biasa-biasa aja teman-teman. Ya namanya aja kita punya anak kecil, kadang ya pas tas teral langsung pakai jilbab besar, asal pun bajunya itu nggak koyak ya teman-teman. Yang penting dasternya itu dalam, menutupi sampai ke bawah. Bagi aku itu udah cukup, tinggal sorong pakai jilbab dalam, slup langsung jemput anak pergi sekolah. Nah, di situ kadang-kadang emak-emak ini menilai kita ya teman-teman. Katanya dengan penampilan kita yang biasa-biasa aja, mungkin kehidupan kita lebih rendah dari kehidupannya. Intinya di sini jangan pernah terkecoh dengan penampilan. Gitu juga teman-teman dengan makan atau dengan sebuah rumah makan. Terkadang rame tapi belum tentu enak ya teman-teman. Karena kan cita rasa seorang itu beda-beda ya penilaiannya terhadap enak sebuah makanan. Nah, lanjut ke videonya teman-teman. Nah, ini aku siap-siapkan bumbunya. Ini aku udah petikin juga untuk tangkai cabai rawitnya. Separuh nggak aku buang, separuh lagi tangkainya aku buang ya teman-teman. Konon kata ibu aku, kalau kita masak menggunakan cabai rawit, kalau bisa cabai rawitnya itu dihaluskan dengan tangkai-tangkainya, katanya bisa menangkal sakit perut. Tapi aku nggak tahu ya teman-teman, mitos apa fakta, boleh dong komen di kolom komentar. Cuma aku selalu ngikutin saran dari ibu aku ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, lanjut aja aku bereskan dulu sampah-sampah tadi biar lebih bersih dan lebih enak ya teman-teman kalau kita masak kalau udah rapi gini. Nah, ini lanjut juga ya, aku mau ngalusin dulu untuk perbumbuannya. Bumbu yang aku haluskan di sini ada bawang merah, ada kunyit, ada jahe,
ada cabai rawit juga. Aku kalau ikan laut jarang ya teman-teman menggulainya itu menggunakan bawang putih, kecuali untuk ikan-ikan sungai. Menurutku ikan laut itu nggak terlalu amis ya teman-teman. Kalau ikan sungai mungkin ya menurutku lebih amis ketimbang ikan laut. Nah ini lanjut perbumbuannya aku haluskan. Tapi kalau untuk bumbu sesuaikan aja dengan selera teman masing-masing ya. Nah ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Nah udah seperti ini. Lanjut aja di sini. Aku mau pindahkan aja untuk perbumbuannya yang udah aku haluskan ini. Aku masukkan ke dalam wajan. Aku tuh sekarang rasanya itu lebih nyaman ya teman-teman kalau masaknya itu di sore hari. Udah beberapa hari ini aku selalu masaknya sore ya teman-teman. Jadi paginya itu agak sedikit santai, nggak keburu-buru buat masak. Dan kebetulan juga ini masih menjalankan puasa Sunnah Zulhijjah ya teman-teman. Jadinya aku masaknya sore, jadi bisa buat sekalian untuk sahur, sisanya nanti buat anak-anak makan siang karena kan anak-anak nggak ikut puasa ya teman-teman. Ini untuk santannya tadi aku blender aja karena tadi pas marut kelapa ini parutannya kasar, jadi kalau kasar itu santannya itu kurang keluar ya teman-teman. Makanya di sini untuk santannya aku blender aja agar mendapatkan santan yang bagus. Nah ini tadi aku udah masukkan juga untuk daun kunyit, untuk daun ruku-ruku, dan juga untuk asam kandisnya. Nah kalau orang Padang itu masak ikan selalu seperti ini ya teman-teman, pasti ada daun ruku-rukunya. Ciri khas aromanya itu di daun ruku-ruku ini ya teman-teman. Apalagi kalau orangnya terkhusus orang Pariaman gitu ya teman-teman, yang tinggalnya itu dekat dari pinggir pantai, pasti kalau masak ikan yang besar-besar selalu menggunakan daun ruku-ruku, kayak ikan-ikan kerang-kerang gitu teman-teman, kayak ikan gurapu seperti itu teman-teman. Kalau ikan gurapu kan sebangsa ikan kerang, jadi pasti menggunakan daun ruku-ruku untuk menggulainya karena aroma khas daun ruku-ruku ini wangi ya teman-teman, ada ciri khas tertentunya. Nah ini aku udah tambahkan juga untuk cabai giling. Lanjut di sini aku masukkan untuk rebungnya. Nah kemarin pas ke warung aku nampak rebung ini, jadi kepengen hari ini masak gulai ikan sisi menggunakan rebung. Nah kembali ke kompor sebelah, ini bubur kacang hijaunya udah empuk. Lanjut juga aku masukkan di sini gulanya. Di sini aku pakai gula merah ya teman-teman. Aku tuh kalau bikin bubur kacang hijau rasanya tuh lebih suka menggunakan gula merah karena aromanya itu ada ciri khas tertentu juga lah teman-teman. Wanginya itu menurutku lebih beda menggunakan gula putih. Nah siapa nih kalau yang masak bubur kacang hijau lebih suka menggunakan gula merah atau gula putih? Boleh dong komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di sini ditambahkan sedikit garam ya teman-teman, agar nanti gurihnya itu atau manisnya itu lebih manjang. Dan kita kembali lagi ke kompor sebelah. Nah ini untuk santannya udah mendidih. Lanjut aja di sini aku masukkan untuk ikannya. Nah kalau emak-emak itu pasti kalau kerjaan itu nyambil ya teman-teman. Gimana kalau bisa satu hari itu kerjanya bisa kelar semua. Kalau aku kalau kerja itu memang selalu nyambil. Misalnya kalau masak gini ada masakan lain, aku pasti masak satunya lagi di kompor sebelah biar lebih cepat dan lebih mudah untuk mengerjakannya teman-teman. Nah kembali lagi ke bubur kacang hijau. Ini gula merahnya udah larut. Lanjut di sini aku masukkan untuk santannya. Nah ini aku punya stok kacang hijau udah lama juga ya teman-teman. Jadi mubazir aja nanti kalau nggak digunakan secepatnya, takutnya itu berabuk atau berkutu gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku masak aja, kebetulan juga bisa buat buka puasa nanti. Dan alhamdulillah ini gulainya juga udah matang. Ini untuk gulai nggak aku salin ke dalam mangkok, aku biarkan aja di dalam wajan ini ya teman-teman, biar nanti malam kalau udah selesai makan mau tidur itu enak buat manasinya, tinggal angkat ke atas kompor gitu ya teman-teman. Nah ini aku pindahkan ya ke atas meja makan ini. Aku tutup menggunakan tudung saji agar nanti gulainya itu nggak ditain sama lalat.
Udah selesai masak-memasaknya, lanjut di sini teman-teman berperang dengan cucian piring dan juga dengan pergombalan persampahan. Nah ini tong sampah aku udah penuh, lanjut aja mau aku buang keluar ya teman-teman, karena ini udah 2 hari belum aku buang untuk sampahnya keluar. Aku tunggu penuh dulu untuk kantong kreseknya, baru ya teman-teman aku buanginnya keluar masuk ke dalam tempat sampah yang biasa ya teman-teman. Teman-teman jangan bosan-bosan juga lah ya lihat di video aku yang selalu berulang pekerjaannya itu terus, nggak ada yang lain. Makanya di videonya kadang-kadang aku sisipkan pas aku berjalan keluar sebentar ya teman-teman, atau pas aku lagi makan di luar aku sisipkan sedikit videonya agar teman-teman nggak bosan lihat di video aku yang selalu di dalam rumah, yang selalu masak, yang selalu nyuci, pokoknya yang selalu melakukan pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi jujur ya teman-teman, aku tuh memang orangnya tipenya jarang keluar rumah ya. Kalau aku nggak diajak sama pak suami keluar, mungkin aku nggak keluar rumah ya teman-teman. Nah begitulah aku orangnya teman-teman, maklum. Apalagi aku ini masih punya anak kecil, masih punya anak yang mau diantar jemput sekolah ya, kebanyakanlah aktivitasnya itu di dalam rumah aja untuk saat ini. Mungkin lain kali kalau anak-anak pada besar-besar mungkin maknya bisa me time ya teman-teman. Dan aku tuh kalau me time-nya itu selalu bareng keluarga ya teman-teman, bareng pak suami, bareng anak-anak. Jarang ya yang aku tuh me time-nya sendiri atau me time-nya berdua dengan pak suami aja. Karena ya pak suami itu kadang nggak mau ya teman-teman pas aku bawa keluar berdua aja, dia selalu kepikiran sama anak-anak. Apalagi pas keluar ada keperluan lain, misalnya kami berdua, terus anak-anak aku tinggal misalnya sama tantenya, pasti ayahnya itu nggak mau aku ajain makan di luar. Pasti dia selalu bilang kalau buat makan di luar, kalau nggak bawa anak-anak dia nggak mau. Misalnya nanti kalau mau makan kita bungkus saja biar bisa makan di rumah bareng anak-anak. Nah lanjut, sebelum bersih dapurnya aku salin dulu untuk bubur kacang hijaunya biar sekalian piring kotornya itu aku cuci ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah selalu support channel aku ini, yang udah selalu nontonin video aku ini sampai habis. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke top komunitasnya ya. Dan bagi teman-teman yang selalu setia nontonin dan tungguin video aku tayang, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih agar kebaikan teman-teman semua dibalas sama Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Oh iya nih, sambil aku bersih-bersihkan area dapur, aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi santai kah? Atau lagi melakukan aktivitas yang sama juga dengan aku? Kalau yang lagi santai, aku temani ya teman-teman nyantainya sambil nontonin video recehan aku ini. Nah tadi sempat tumpah-tumpah ya teman-teman untuk santan gulainya. Kebetulan tadi wajan aku tuh kecil aku gunakan. Ternyatanya pas aku masukkan ikannya itu tumpah. Jadi di sini tadi aku lap-lap dulu menggunakan ciling pembersih kaca aja teman-teman. Ini lanjut juga tadi aku lapin juga bagian bawah-bawah kompor itu juga, dan untuk tatakannya juga aku bersihkan tadi. Udah selesai, lanjut di sini aku mau salin dulu untuk berasnya. Kebetulan ini berasnya tinggal sedikit ya teman-teman, jadi aku dorong dulu ke bawah untuk beras yang sisa sedikit, baru aku masukkan untuk berasnya yang baru ya teman-teman. Nah ini beras ini salah satu beras favorit aku, yaitu mereknya Pandan Wangi gitu ya teman-teman, karena kalau pas kita masak itu aromanya itu bau pandan ya teman-teman, wanginya itu menyengat pandan gitu. Nah aku tuh suka juga dengan tekstur berasnya itu kecil-kecil
Jadi nggak lembek gitu juga ya teman-teman, maksudnya nggak pulen. Kalau orang Padang tuh kalau makan dia suka berasnya itu, kalau kata kami itu badarai ya teman-teman, nggak pulen gitu. Nah ini udah selesai, aku pindahkan lagi ke bagian bawahnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Assalamualaikum, see you.